Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Maroke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bona Azaridisak dalam program Juru Bicara. Kasus judi online di Indonesia sudah dalam tahap mengkhawatirkan. Pelaku judi berasal dari masyarakat biasa hingga oknum aparat penegak hukum. Hingga Agustus 2022 terdapat 118.320 situs judi online yang diblokir oleh Kominfo. Bahkan dalam temuan terakhirnya Kominfo memblokir sebanyak 11.333 konten perjudian online hanya dalam kurun waktu kurang dari 1 pekan. Merespon hal tersebut, Presiden Joko Widodo telah memberi instruksi khusus pada Kapolri Listio Sigit Prabowo untuk dapat memberangus praktik judi online di Indonesia. Kegeraman pemerintah atas perjudian online sangatlah beralasan. Sepanjang tahun 2022, PPATK melaporkan 800 miliar rupiah lebih harus dibukukan karena ditengarai terlibat dalam pusaran aktivitas perjudian. Bahkan PPATK mengungkapkan nilai perputaran transaksi judi online di Indonesia menembus angka 81 triliun rupiah. Pemberantasan judi online di Indonesia bak bergulat dengan bayangan. Pemblokiran situs dan konten perjudian yang telah dilakukan berbalas munculnya situs dalam jenama yang berbeda. Terlebih lagi, cukom dan sistem utama aplikasi perjudian juga ditempatkan di negara-negara yang melegalkan aktivitas perjudian. Beberapa negara yang menjadi aliran dana dan terindikasi judi online ialah Thailand, Kamboja, dan Filipina. Lantas bagaimana sesungguhnya pengendalian dan pemberantasan judi online di Indonesia? Simak selengkapnya dialog juru bicara bersama dengan Dirjen IKP Kemenkominfo Republik Indonesia Usman Kansong yang akan dipandu oleh Mona Azarenisa. Baik pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia sejak tahun 2018 setidaknya sudah memblokir sebanyak 800.000 situs judi online. Dan sebelumnya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga telah memberikan instruksi kepada Polri untuk dapat memberantas judi online di Indonesia. Dan saat ini seperti apa langkah yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo untuk memberantas hal tersebut? Kita akan berdialog dalam program Juru Bicara bersama dengan Dirjen IKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia Bapak Usman Kansong. Assalamualaikum, selamat malam Pak Dirjen. Selamat malam, Assalamualaikum, Mona. Salam sehat ya Pak. Salam sehat selalu. Baik Pak Dirjen, ini kita kembali membahas permasalahan yang terbilang ini besar di Indonesia Pak, adalah situs judi online. Dan kita mengetahui bahwa Indonesia ini menjadi sasaran empuk dari bandar internasional terkait dengan judi online tersebut Pak Dirjen. Lalu untuk saat ini Pak Dirjen, sebenarnya sudah sejauh manakah langkah yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo dalam menangani kasus perjudian online ini Pak? Ya, jadi Kementerian Kominfo punya mekanisme pemantauan atau surveillance mechanism. Dan berdasarkan pemantauan itu kita identifikasi konten-konten termasuk konten judi online. Dan kalau kita menemukan konten berupa judi online, maka kita akan meminta platform untuk menghapus konten judi online itu dari platform. Tetapi kalau judi online itu mengambil bentuk situs atau website, kita akan bisa secara langsung melakukan take down begitu. Nah, kemudian juga kita bekerja sama dengan perbankan untuk mengawasi rekening-rekening yang menjadi fasilitas transaksi perjudian online gitu. Jadi kalau rekening ini kan yang bisa memblokir adalah perbankannya ya, bukan Kominfo begitu. Nah, kemudian tentu saja kita mengambil tindakan-tindakan tadi. Ini ada peraturan perundang-undangannya begitu ya. Ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ya, pasal 27 ayat 2. Nah, sementara untuk pemutusan akses kita mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem transaksi elektronik gitu. Juga ada Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang penyelenggara sistem elektronik lingkup privat, dan juga peraturan perundang-undangan lainnya ya, termasuk di KUHP ya. KUHP ini kan ada yang
melarang segala bentuk perjudian, ya, artinya termasuk perjudian online. Nah, kira-kira itu yang kita lakukan ya. Kalau angkanya tadi sudah disebutkan, ya, berapa itu 800.000 lebih. Ya. Iya, konten judi online, dan kalau mau dirinci itu sejak tahun 2018 ya sudah dilakukan ketika Kominfo menerapkan surveillance mechanism atau mekanisme pemantauan ya. Misalnya tahun 2018 ada 84.000 lebih, 2019 78.000 lebih, 2020 80.000 lebih. 2021 itu 204 lebih ya, ini masa COVID. Jadi ternyata terjadi peningkatan konten berbau judi, tapi kemudian ketika COVID yang mereda juga terjadi penurunan. Pada 2022 118, tadinya 2021 kan 204 itu, jadi turun lebih dari separuh begitu ya. Jadi setiap hari itu kita bisa saja men-take down lebih dari 1.000 konten perjudian online begitu. Baik, Pak Dirjen, ini juga dalam rentan waktu yang bisa kita katakan singkat gitu Pak ya, tidak sampai 1 minggu dari tanggal 13 sampai dengan 19 Juli 2023, ini sebanyak 11.333 situs ini berhasil diblokir oleh Kominfo. Nah sebenarnya Pak Dirjen, berapa lama waktu yang diperlukan ini oleh Kementerian Kominfo untuk dapat melakukan pemblokiran tersebut, dan mekanismenya seperti apa Pak Dirjen? Ya, kalau kita menemukan konten perjudian online di platform, ya, platform itu bisa Facebook, Twitter, atau media sosial lah secara umum, ya, maka kita akan meminta platform itu men-take down-nya atau mendelete-nya dalam waktu paling lama 1 kali 24 jam. Ya. Tapi kalau kita menemukan berupa website ataupun situs, langsung pada saat kita temukan dan kita mendapatkan konfirmasi bahwa itu adalah situs judi online, maka bisa langsung kita take down begitu ya. Dan kemudian juga ada yang mekanismenya melalui laporan masyarakat. Ya, laporan masyarakat misalnya ya kita sepanjang bulan Januari sampai dengan 17 Juli misalnya, ya kita menerima aduan dari platform atau aplikasi yang kita sebut cekrekening.id. Nah, kita sudah menerima 1.859 aduan. Ya, jadi seperti saya sampaikan tadi, ini ada rekening-rekening yang dimanfaatkan atau digunakan oleh pelaku ya untuk tempat transaksi perjudian online gitu. Nah, jadi sudah sangat banyak juga aduan terkait dengan rekening yang dipakai begitu ya. Bahkan sekarang ada modus baru ya. Modus barunya itu dengan mengirim melalui SMS ya, melalui SMS. Nah, ini juga kita sudah bekerja sama dengan operator ya, operator operator seluler ya, untuk jangan gegabah ya, harus hati-hati ketika menyeleksi konten yang akan di SMS blast ya istilahnya begitu. Ya, bahkan kita pun menemukan sejumlah ataupun banyak situs ataupun website pemerintah yang disusupi ya iklan judi online. Nah, ini juga menjadi perhatian kita begitu kan. Baik, Pak Dirjen. Jadi temuan oleh Kominfo dan juga aduan dari masyarakat akan langsung diproses, dan apabila itu benar-benar terindikasi judi online akan langsung diblokir. Kita akan lanjutkan perbincangan pada malam hari ini Pak Dirjen, namun kita akan jeda pariwara sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Juru Bicara.